Inspiration. Waduh, lama banget nih. Janjian jam 10, jam 9 belum datang-datang. Sebatul bisa kali ya. Hoi bosku. Nah, kamu Hehe, sorry terlambat. lama banget nih. Dari mana? Biasa masak tuh ya. Masa apa? Tempurung keong. Oh, tempurung kayak. Persamanya kayak sama kura-kura apa? Duh, apa ya? Sama-sama nggak bisa nginep di rumah teman. Iya. Iya. Apa? Kamu tadi mau ngapain? Biasa sebat dulu. Sudah dikasih tahu namamu di kakak itu sudah mulai Lu nggak pudar. apa-apa, kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Siapa-siapa di sini nggak ada loh. Jangan. Cuma ada aku dan kamu aja loh. Jangan, mamahmu itu sudah wanti-wanti aku. Kenapa? Nando itu jangan sampai ngerokok. Lo kenapa? Kamu napas biasa aja, sudah kembang kepis. Napas kan doang, tapi nggak apa-apa, biasa. Di luar tuh banyak loh kayak gitu tuh. Gabut, ngerokok. Gabut yang ngerokok. Jangan bro, asap itu ngapain Daripada disedot-sedot? gabut main game, buang-buang itu kan kuota lama, mending ngerokok. Udah gini aja. Apa? Ini kamu pesen kopi, nggak ada gorengannya, nggak Iya cocok. nih, kan cocok harusnya bilang kopi dengan gorengan harusnya. Gorengan. Kan? Gak ada gorengannya. Tapi Kurang kamu bisa. tadi mau ngerokok toh? Kan makanya biar gak gabut. Pahit nih, pahit. Jangan. Dah Pahit. gini aja lah, gini Apa, aja. Apa? Aku kebetulan ngajak Pak Deku. Pak Dew panggil sini, panggil Walaupun sini. mukanya nggak mirip, soalnya Pak D-nya tetanggaku. Pak Dew tetangga, lagi jemur baju ya. Iya. Pak D! Pak Sini Dew, Pak D! Pak Dew, sini Pak Dew. Duduk sini Pak Dew. Halo anak muda. Halo. Halo Pak D. Salam dulu Pak D. Salim dulu. Aduh. Iya. Salim dulu, Pak D. Ini Pak Deku. Iya. Ini dia ini Sopan. dulu. Gimana ya? Dia ini punya pengalaman masa lalu. Sebelumnya kita mau opening terlebih dahulu. Oh iya. Kurang Abdul kan kita opening, oke? Betul sekali. Halo Halo, Sobat Sobat Inspirasi. Ketemu lagi di The Inspiration Podcast. Podcast. The Inspiration. Kali ini kita bahas tentang topik yang sangat seru, tentang rokok dan variannya. Betul, ada vape, Ada vape, hit, apa? hit. Bukan dong. Oh bukan, beda ya? Yang lain memang lebih banyak. Beda, tapi Lebih- murah banyak. Ada ngelem, ada narkoba, Dan segala alkohol macamnya. dan segala macamnya lah. Teman-temannya Dan ya. teman-temannya itu Dan banyak sekali. Nah kita ini bahas ini dengan Pak D. Pak D. Santo. Sebelumnya kita mulai berdebat. Biasanya kan kalau ngerokok itu kan dengan kegiatan yang gabut, mengisi waktu luang. Iya, betul. Nggak boleh sama dia. Iya toh Pak D, gimana? Padahal kan di luar sana kan banyak rokok, kopi, pas. Betul. Betul kan? Cocok betul itu. loh. Itu betul. Kok lah betul. Itu betul. Tuh kan? Cuman betul. Cuma apa? manfaatnya apa? Kan Nah, biar nggak gabut aja sih. Biar Hmm, nggak ada kegiatan, ya kan? gabut Mau atau buka WA, nggak ada yang ngechat. ya gabut kan? atau tidak Ternyata itu kan tergantung kuotanya kamu. habis. Iya. Tergantung kamunya Tergantung kan. akunya, Nah, oke. ngisinya bagaimana? Isinya mendatar 5 kotak. Nah, itu itu beda PTS, lagi. Bos. Bukan kayak gitu. Ya. Gimana Pak D? Ini temanku ini, aduh gimana ya? Aku jujur sedih lihat Sedih dia ya? ini. Tapi kan biasa gitu loh bro. Nggak apa-apa lah. Gimana, Sebatan Pak D? doang. Pak D kan- Sebatan doang lu. Udah kamu dengerin kisahnya Pak Deku ini. Dia Oke. itu punya pengalaman Spiritual. yang bukan spiritual. Beda. Dia ini punya pengalaman ketergantungan sama Ketergantungan sama? istrinya. Oh, bukan. Bukan ya. Itu beda topik. Lain Beda tahu. topik ya. kalau itu baru. Sama rokok, Rokok, narkoba, Narkoba pernah? minum-minuman, Minuman pernah juga. yang lainnya. Hidupnya waktu dia tergantung cocok sama kita itu bahas di seperti sini ya. apa. Nah makanya, Oke, dengerin oke. harus kita dengerin. Kalau gitu Pak Desanto. Nah, Boleh tahu nggak mulai dari kapan sih ngerokok? Kalau boleh tahu. Kalau saya ngerokok itu mulai dari kelas 5 SD. 5 SD sudah ngerokok. kelas 5 Sudah. SD. Saya 5 Ngerokok. SD itu baca tulis itu masih salah loh Pak. Iya, aku 4 kali Yohanes. 4 sama dengan 16. Bener. Sempat ya sempat, 2 16. Iya. Aku kelas 5 SD aja masih sering ditebak-tebai Yohanes Apa? 3:16 loh. Apa? Bunyi apa? Masih enggak hafal. Enggak dong, pasti hafal dong. Apa coba? Pada mulanya adalah firman, dan firman adalah sama dengan Bukan kita. dong. Bukan juga ya. Itu yang satu. Ya sudah, gimana? Sudah. Jadi mulai kelas 5 SD. Kelas 5 SD awalnya ya karena melihat dulu itu kalau di kampung Heeh. itu teman mainan saya Heeh. itu orang-orang yang sudah dewasa. Jadi mereka sudah mulai merokok, mulai ada yang minum gitu. Tapi tak lihat kok kayaknya enak ya, kayaknya keren gitu loh. Berarti Pak Desanto ini orang itu paling keren. muda sendiri di
kumpulannya itu paling muda Ada sendiri. beberapa, Hmm. cuman kan dari teman-teman yang kita mainan itu ya orang-orang yang sudah dewasa gitu. Oh, Lah untuk gapnya jauh sekali masalah ya. rokok mereka itu ya itu yang yang saya lihat selama ini ya Mm-mm. hari-hari waktu main ya melihatnya orang yang seperti itu. Jadi Mm-mm. kesannya keren gitu loh. Ya, Wah, ya, ya, keren, ya, keren sih, merokok, memang sih. gitu kan. Apalagi kayak balbul asapnya gitu kan Iya, ya. benar. Tapi tidak berjalan lama karena itu masih coba-coba. Coba. Oh. Sempat ketahuan orang tua, Mm-mm. dimarahi, dipukuli, Mm-mm. sempat berhenti. Sempat berhenti. Terus? Tapi ya tetap aja namanya anak kan nyolong-nyolong Oh, kayak kamu iya, tadi iya, mau iya. Betul, karena nah, Nyolong-nyolong kan gak ada yang Itu. tahu. Tahu-tahu itu. nah, sampai berlanjut SMP nih. SMP 5 SMP. SD ke SMP. Ya. Oke. SMP itu sudah mulai rutin. Wah, rutin. Berapa kali sehari? SMP. Waduh, Kalau berapa kali ya lupa ya. kamu pertanyaannya salah. Apa? Berapa Pak? Sehari? Berapa, Pak? Berapa Nah, Pak? berapa Pak itu bungkus? berapa? Coba. Berapa bungkus? Sehari. SMP itu baru 2. SMP baru 2. Satu hari. Sehari. Sehari 2. Bayangkan. Satu paket itu isinya berapa sih? Istimewa. 14 apa 12 ya? 12. 12 berarti 24. Tergantung merek biasanya. Iya. Kalau mereknya D itu berarti itu ya. Nah, Iya, benar. Itu bertahan Wow. cukup lama Mm-mm. sampai kondisi keluargaku itu broken. Mm-mm. Bapak ibu pisah. Itu yang membuat saya jadi tambah nakal. Hmm. Oh. Dari rokok Mm-mm. jadi minum-minum. Minum-minuman keras. Minum-minum. Iya, keras. Biar nggak Gitu seret ya. soalnya mungkin. Karena berkelanjutan dari rokok Benar. pengen lagi apa ya? Kalau Kan pahit minum rasanya. kopi pahit-pahit sedap. Pahit-pahit sedap. Pahit sedap. Kalau minuman yang saya minum itu Mm-mm. pahit-pahit bikin tambah masalah karena pusing. Pusing ya? Ya, Oh, sudah mahal, pusing, pahit, kan enggak enak Nggak itu. enak. Ya. Tapi ya tetap dicari. Tetap dicari ya. Itulah. Berarti anak rokok muda. dan minuman beriringan. Ya, itulah anak muda yang enggak enak-enak malah yang dicari. Ya, gitu. enak-enak kok dilarang ya kan. Nah, itu. Tapi emang bener sih, walau waktu SMP itu masa-masa gimana kita tuh pengen cari sesuatu yang Betul, berbeda. betul. Aku juga ngalami gitu kan, SMP kan Iya. rokok juga. Waktu kan awalnya coba-coba gitu kan. Ya. Terus? Lama-lama kok kayaknya enak juga gitu. Hmm. Akhirnya pertama batang batu-batu nggak enak. Tapi lama-lama lihat yang lain kok terbiasa jadi tergoda gitu kan. Gitu. Tapi ya memang masa SMP itu memang masa-masa paling rawan sih ya Iya buat sih. kita itu. Kelihatan keren gitu ya. kelihatan keren. Apalagi kan anak Tapi SMP. setelah aku pelajari kan waktu itu kan kita dibilangin kan waktu SMP, ayo ngerokok. Betul. Kalau nggak ngerokok banci kan. Banci. Nah, Tuh, padahal kalau lihat di sana yang banci nggak Rokok. merokok padahal. Salah ternyata konsep. sudah nonton The Inspiration. Tapi kok masih banci. Iya. Itu kasih topik kan sih. Nah gini Pak D, aku tuh tanya aja ya. Awalnya kan coba-coba batuk-batuk, berarti kan nggak merasakan nikmatnya. Iya. Tapi kok masih dilanjutkan itu kenapa? Apa yang membuat? Karena keadaan, dalam arti keadaan itu gini. Sepi, enggak ada temen. Mau apa sih? Ya kan. Kayak tadi. bener kan. Nah, Ya. Sendirian Kamu kan nggak ada punya aku, kegiatan. kamu kan Kamu punya kerja jam berapa? Tadi kan biasa. Terlambat. Sebatan dulu penting itu 5 menit kan nggak apa-apa, 5-10 menit beres Jangan lah. bro. Terus Itu gimana, Mbak? yang terjadi sama kebanyakan di usia-usia SMP, Ya, SMA. betul ya. Oh. Mereka enggak ada aktivitas, mereka enggak ada komunitas, jadinya Iya. Carinya mereka pelarian cari yang salah. pelarian yang salah. Padahal pelariannya paling enak tuh di muda sebenarnya. Ya itu Iya. lari yang beda itu jigong. Oh, jigong. Jogging. Nah, Gitu. terus Jadi karena kondisi keluarga tadi ya, bapak ibu pisah, Hmm. itu yang membuat saya jadi tambah untuk ya dalam hati marah gitu. Kenapa kok keluargaku seperti ini? iya. Nah. Kebetulan ketemu teman-teman dan komunitas yang salah. Oh, berarti komunitas itu salah satu hal yang berpengaruh ya Pak D. Betul. Karena mau ndak mau kalau kita
berkomunitas yang salah, pasti akan membawa diri kita juga kepada hal yang Hal yang salah mereka juga. lakukan juga gitu. Dulu aku juga sama, SMP pergaulannya salah. Rokok, ya rokok-rokok semua. Sampai Iya. akhirnya kan 4 tahun kan. Gak lama setelah 4 tahun itu ternyata, maksudnya kan SMP 3 tahun. 4 tahun ternyata nggak naik gitu ternyata. Jadi 4 tahun kan. Nambah tahun nih, perpanjangan 1 tahun. Biar rokoknya katam gitu kan. Tapi nggak ding. Tapi memang rokok tuh, apa ya, di masa SMP tuh kayak gayanya, wah keren banget gitu dilihatnya. Bener nggak sih Pak Ding? Iya. Betul ya? Ya kalau kita lihat orang rokok itu kesannya ya, wah keren, Keren. keren, Keren. terus gimana ya rasanya tuh kalau nggak Nggak ngerokok itu nggak asik. keren gitu loh, Betul. kesannya dulu gitu loh. Makanya selama SMP itu dan berteman dengan orang-orang itu yang membuat saya jadi tambah parah, Tambah parah. hampir tiap hari Nggak pernah berhenti. jalan tidak pernah tegak, Lalu miring. miring. Kenapa Karena itu? apa? Hitam. Minumnya tapi miring. Oh, wah. Iya, Miring. Masuk. Bener-bener. Ya ibarat ngomong Santo itu tidak pernah sadar waktu SMP. Dalam arti ya pasti mabuk terus Mabuk. itu. Makanya sekarang saya ngomong badan segini itu sudah gemuk. Oh iya? Lah segini aja sudah gemuk. Lah Bobotnya ini berapa sekarang? 54. Wah, Dulu? 54 dulu berarti berapa? Dulu ya Di bawah itu 30, 40, 35 lah. 35. 35. Wah. Ukuran sepatuku aja 43 loh. Mas. Iya. Kalah sama ukuran saya. Berarti tak pakai dulu nggak sedeng. Kecilan. Iya. Dilanjut Mm-mm. itu sampai lulus SMP masuk SMA. SMA SMA ini lebih parah lagi. lebih parah lagi. Lebih parah lagi. 5 SD sudah mulai ngerokok, SMP tambah mabuk-mabukan, SMA apa? SMA dengan kondisi keluarga yang tadi Ya, betul. saya ceritakan. SMA pindah sekolah, otomatis kan pindah teman, ganti teman. Ternyata saya menemukan komunitas lagi yang lebih parah. Teman-teman yang suka trek-trekan, teman-teman yang suka mabuk, otomatis rokok. Syahdu. Dan ditambah Tambah apa lagi nih? ternyata orang-orang yang suka ngepil waktu itu. Apa itu? Ngepil, ekstasi, Waduh, syahdu. Jadi makin lama makin meningkat kadar kejahatannya. dari kelas Itu. 5 SD udah mulai ngerokok, SMP mabuk, kelas SMA ngepil. Ngepil. Tapi memang kok semua itu berawal dari komunitas yang salah. Komunitas salah. yang salah, ya. Ya kembali lagi. Karena komunitas itu yang bisa terima saya. Jadi ya mau tidak mau, karena Iya saya sih. nyaman di situ. Kayak Iya. orang rokok, Ya sih. ngopi Betul, aja tidak nyaman. Nah, ngopi Makanya kita minum dulu tambahin. aja. Pahit juga kayaknya. Kita ngomong Aduh. terus gak ada ngomong minumnya. Iya. Jeda-jedanya. Mbak sama pesen rokok Gak boleh, gak boleh. buat orang yang lain langsung. Boleh, Boleh katanya tidak minum ya? boleh. Dikocok dulu Berarti katanya. waktu SMA sudah mulai ngepil. Dapat Sudah. barang dari mana? Dari teman saya itu jualan, Jualan, ada yang ngedarin juga. ada pengedarnya. Itu di sekolah. Karena berlanjut tambah parah. Ya waktu itu juga saya kan suka trek-trekan nih. Hmm. Jadi kalau mau trek-trekan ya saya pasti pakai. Sebelum ngetrek, pakai dulu. Biar apa? Adrenalin. Adrenalin. Terpacu adrenalinnya ya. biar Nggak punya rasa takut. istimewa. Berarti Sekali resikonya tertrekan apa sih? resikonya Kalah. jatuh, Jatuh. serak, Wih. diangkat, mati. Diangkat mati. Iya. Diangkatnya ke rumah sakit apa ke yang Ya kubur tinggal itu aja, Langsung ya. tinggal itu aja. Tapi untungnya belum sampai 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 sekarang, ya sampai sekarang belum pernah jatuh. Belum pernah jatuh ya. Saya sering jatuh sih. jatuh cinta. Dengan orang yang salah. Jadi Lanjut. kita topiknya cinta. Beda. Jadi itu. Masih rokok. Masih rokok. Dari pil itu ternyata di SMA saya naik lagi. Naik lagi. Masih di SMA. Di SMA Naik jadi apa? Kepala sekolah.
kejahatannya. Oh, kejahatannya. Kirain aja di kepala sekolah kan. Berarti kalau aku jadi Pak Disanto ini mending nggak usah naik kelas lah. Mending tinggal aja di SMP. Karena tidak hanya rokok, minum, pil. Tapi Masih bulannya ada jadi lagi. apa nih? Saya nyabu juga. Nyabu. Nyarah bubur. Tim Bukan Gedo dong. Pak, tim Gedo. Saya. Aku jujur kalau makan bubur melenek. Berarti nggak suka. Nggak suka. Nyabu. Ya. Nyabu. Ya kembali lagi kepada komunitas yang salah. Komunitas yang salah ya. Saya naik kelas 2 itu kenal dengan bos pengedar juga. Jadi kayak misalnya kalau dia jualan itu sudah kelas tinggi. Nah, karena saya berteman baik, itu kan lumayan mahal. Kalau belinya itu cuman pakai uang saku nggak bakal cukup. Ya itu pertanyaan juga dapat duit dari mana? Saya jualan, Jualan apa? Berarti ngedarin juga. ngedarin, Ya ampun. dapat uang, Beli. beli untuk dapat Di all barang. shop waktu itu, bukan? Enggak ada all shop. Siapa tahu. Enggak ada all shop. Nggak ada. Itu Zaman itu nggak ada. enggak ada all shop. Nggak ada all shop. Adanya wartel. Iya, Betul. wartel. Betul. Adanya wartel. Pak. Betul. Masih gini ya. Masih betul. Uang itu Kira-kiranya- aja kan kebutuhan orang-orang yang sudah kerja sebenarnya. Tapi dikonsumsi Tapi waktu dikonsumsi. Makanya kadang ya ada teman saya yang pakai uang SPP itu Ditilep. dipakai buat itu, Terus mas sekolahnya enggak dibayar. Diusir malah enggak? buat enak-enak itu. Buat enak-enak. sedot-sedot ya. Ya, Gila. Ya itulah pergaulan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Bener Dengan sih. siapa kita berkumpul membuat kita menentukan masa depan selanjutnya. ya. Betul. Tapi ada survei nih, kemarin aku survei kan. Terus orang perokok itu kan, karena dibilang kita bilang karena komunitas, karena teman-teman. Ternyata hanya 8 orang nih yang bilang ngerokok karena komunitas atau teman-teman. Sisanya? 92 itu merokok karena ada koreknya, Pak. Oh gitu. Gitu kan? Ada koreknya. Jadi yang bikin masalah rokok itu bukan masalah rokoknya, tapi koreknya. Tapi zaman sekarang ini nggak cuman rokok yang pakai korek, bro. Nah, apa? Ada yang rokok pakai cas-casan bisa. Apa itu? Namanya vape. Vape ya? Kamu Ya itu mau- banyak sekali. Kalau kan gitu, ini apa gitu kan ya? Digantung-gantung gitu kan? Tuh. Shalom, saya pada kesempatan kali ini akan memberikan informasi mengenai perilaku atau kebiasaan buruk yang harus kita jauhi karena memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Pertama mengenai rokok. Pada masa COVID yang ini, rokok memberikan dampak yang cukup signifikan kepada kita semua karena beberapa peristiwa dengan adanya COVID, aspek-aspek kehidupan manusia mengalami dampak. Tetapi anehnya dengan rokok tidak mengalami dampak penurunan secara konsumsinya. Nah, dilihat dari data pada 2021 bahwa survei rokok mengalami peningkatan justru dalam pembelian konsumsi. Nah, pada 2022 Maret yang lalu, peringkat nomor 2 konsumsi terbesar setelah beras, mengalahkan dari pembelian protein lainnya seperti telur, tempe, ataupun tahu. Nah, makanya saya akan memberitahukan bahayanya rokok pada kesempatan kali ini. Rokok mengandung beberapa senyawa kimia, bahkan ada ribuan senyawa kimia. 400 diantaranya sangat berbahaya dan 48 mengakibatkan karsinogenik atau penyebab kanker. Kemudian dibilang orang, oh kalau begitu pindah ke rokok elektrik saja. Tidak, rokok elektrik juga sama berbahayanya karena mengandung beberapa zat berbahaya seperti propilen glikol yang sempat beberapa ada berita membuat beberapa anak meninggal karena gangguan ginjal akut. Selain itu, ada juga nikotin di situ juga, menyebabkan efek candu, depresi, bahkan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan kematian. Ada juga kandungan zat penyebab kanker atau karsinogenik. Jadi sama-sama berbahayanya. Nah, kemudian di 2017 dan 2018 yang berbahaya lagi adalah dari rokok elektrik itu di dalamnya dimasukkan juga berisi zat narkotika, di mana zat narkotika sendiri itu pun sudah sangat berbahaya.
Zat narkotika menyebabkan gangguan multi organ, menyebabkan halusinasi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan yang berikutnya mengenai konsumsi alkohol. Alkohol juga sangat berbahaya untuk tubuh kita. Bisa menyebabkan perlemakan di hati, menyebabkan kanker, kemudian gangguan jantung dan pembuluh darah, dan juga bisa menyebabkan kematian. Maka dari semua yang tadi saya sebutkan, hendaknya kita jauhi semua itu. Menjelang kedatangan Tuhan kita harus siapkan diri. Seperti di surat 1 Tesalonika 5 ayat 23 bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Nah kalau itu buat Pak Desanto gimana? Sama aja apa? Rokok-rokok elektrik seperti itu. Kalau menurutku sama aja. Sama aja. Itu akan mengganggu kesehatan kita juga. Walaupun bilangnya katanya nggak separah rokok gitu kan. Ya kan supaya laku. Supaya laku, ya benar juga sih. Iya, bener iya juga. kan? Iya, benar. Iya. Bener. Ketika Mereka berarti ya. jual itu supaya laku kan ngomongnya apa? Wah ini enak, ini lebih wangi, Ada lebih varian ini. rasanya. Iya, Nah, benar. ya kan sama aja. Katanya nggak ada tarnya. Nggak ada tarif. Tadinya apa? Kan nggak ada ulang tahun, nggak ada tarnya. Kan? Bener. Enggak, maksudnya yang kalau rokok itu kan yang jelek kan salah satunya tar. Tar, nikotinnya. Nah, kalau Nikotinnya. vape itu kan cuma ada nikotinnya. Tapi kan sama-sama Sama aja aja. bikin Sama-sama. ketergantungan ya. Sama, Pak. betul. Malah Jadi- kadang ada juga dua-duanya, ya vape ya rokok. Sudah nge-vape masih ngerokok juga. Ada juga sih. Ya Iya itu sebenarnya karena beda bentuk dan kemasan saja. Intinya Tapi sama-sama itu kalau untuk kesehatan itu akan mengganggu. Iya. Iya sih. Apalagi sekarang ini, corona ini, yang diincar apa? Pernapasan, paru-paru. Betul. Oh Nah, iya. itu Paru-paru. sangat berbahaya digunakan atau dipakai masa-masa sekarang ini. Itu akan cenderung lebih orang mudah terkena. Betul. Karena yang Iya, diserang kan pernapasan, paru-paru itu yang akan nanti. Nah, kenapa juga orang atau anak-anak muda itu susah untuk melepas rokok? Nah, tuh. Nah, kenapa itu Pak Di? Karena gini, rokok itu kan punya kandungan adiktif, nikotinnya itu. Nikotinnya tuh. Iya. Nah, itu yang membuat orang itu merasa nyaman. Betul sih. Apalagi sedang gini, kayak tadi kamu nggak ada temen ini, Nggak ada temen, sendirian, kan? Ya. galau dan sebagainya. Oh iya. Biasanya contohnya gitu sih. Dengan dia ngisep rokok, dia akan merasa tenang ini, karena sifat adiktifnya itu tadi. Jadi ya pengennya kalau aku gundah ini, nggak tenang. Cari ketenangannya apa? Ya ngerokok Ngerokok. tadi. Oh, langsung Itu bisa yang membuat orang susah untuk lepas. Lepas dari rokok. relax gitu ya. Nah, relax. Kadang ada juga orang nggak bisa tidur kalau sebelum ngerokok. Ya, ada juga. Kenapa? Dengan ngerokok orang itu bisa tenang, relax, akhirnya bisa tidur. Bisa tidur. Dan nggak bisa tidur karena mikirin utangnya. Bisa jadi seperti itu kan. Bener. Berarti memang bener-bener rokok tuh walaupun hal sepele sebatan tapi manfaatnya juga nggak baik Iya, ya, jangka bener. panjang ya kita. Iya. Bahkan kalau tadi kita simpulkan rokok itu bisa jadi gerbang gitu ya, atau Gerbang. pintu masuk Pintu untuk masuk untuk hal-hal ketergantungan yang berikutnya. Bisa ke miras, bisa ke narkoba, Betul, Mirasantika lah. miras kalau antika. kata- Bentar lagunya. Berarti memang rokok tuh awal dari segalanya ya. Iya, sekaligus komunitas Pasti. itu ya. Komunitas. karena orang ngerokok pasti cari temennya, pasti cari temennya. Enggak. Makanya kalau dibilang 4 sehat 5 sampurna. Ya. Nah, itu, Nggak boleh. Sensor nanti ya. itu. Enggak boleh ya? Nggak boleh. Oh iya. Dan itu kejadian itu berjalan cukup lama. Berapa lama Sampai- totalnya sih? Sampai lulus SMA itu 2 tahunan. Karena setelah lulus SMA kan kerja. Kerjanya juga di jalan. Jadi ya
ya tetap pakai gitu. Pada satu titik aku kan tinggal sama bapak. Waktu itu ada satu kakak rohani. Nah ini mulai masuk ke yang penting nih. Ada satu kakak rohani yang melihat aku seperti itu tuh dia tidak tega. Maksudnya? Hidupnya dia berantakan. ngeman gitu ya, karena dia melihat aku kan pelayanan juga. Itu bayangkan waktu KKR. KKR ngapain nih? Saya kan main musik nih, ngedrum nih. Ngedrum. Ya kan? Make sebelum KKR. Jadi pas KKR lagunya pada bukan terbang. sempet stick itu jatuh itu aku tetap main aja. Terus mungkin pakai apaan? Pakai tangan. Stick masih satu kan. Nah, yang satu loncat sudah. Tapi tetap main karena kan sudah ngerasa nyaman aja, main aja gitu. Oh, perkusi berarti. Pelan-pelan ngerasa tangannya. Itu. Sebelum KKR main drum. Pakai dulu baru main drum. Ngepil dulu baru itu. Nah itu WL atau apa enggak ngerasa kebingungan? Pasti kan adrenalin. Ada beberapa yang tahu, cuman mereka diem. Karena apa? Karena butuh lah. apa, Be? Karena takut lah. Takutnya karena apa nih? Hah? Takut apa nih? Ya kecil-kecil gini kan. Bilitis ya. Cabai setan dulu. Wow. Level 10. Gitu. Level 10. Jadi hanya beberapa orang yang mengingatkan aja, tapi tidak semua. Mengingatkan tapi Mengingatkan. Pak Desanto tetap balik lagi gitu ya. Enggak konjet berarti ya. Tidak konjat. Sampai akhirnya ketemu kakak pembina tadi. Sampai ketemu kakak pembina tadi yang aku merasanya gini, dia itu bukan keluargaku, bukan Stranger ya, orang di luar kakakku, keluarga ya. itu benar-benar orang luar gitu, tapi memperhatikan aku sampai segitunya. Dan aku merasa gini, keluarga aku aja membuang aku, nggak peduli dengan aku ya. Tapi ini orang lain yang hanya ketemu di gereja, tapi segitunya perhatian dengan aku, sampai akhirnya aku tuh luluh gitu loh. Karena kakak rohani itu dia kan kuliah di psikologi juga. Nah, dia tahu cara-cara untuk orang-orang seperti aku gitu kan. Dibina dan puji Tuhannya itu sampai ya ndak lama itu aku merasa aku harus berubah lewat kakak pembinaku itu. Yang dilakukan kakak pembinanya waktu itu apa? Support dalam bentuk kasih perhatian. Dia memang menemani aku, cuman ndak setiap hari gitu. Tapi selalu ngabari bagaimana keadaanmu, dimanapun, ya dimanapun aku berada, dia pun dimanapun dia berada, pasti setiap hari ngabari. Lagi apa Santo, sedang apa Santo, terus gimana ini. Satu hal juga, dia mengingatkan aku untuk baca Alkitab. Pokoknya kalau bisa lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Jadi bentuk perhatian dari orang lain. Kasih yang besar dari keluarga itu. Ya. Kalau bisa dari keluarga sih. Nah, kebetulan aku juga ngalamin sih dari keluarga juga. Ini cerita dari flashback waktu itu. Waktu makai ngerokok itu masih kondisinya ya bodo amat lah. Keluarga kan memang sudah seperti itu ya. Singkat cerita waktu itu pulang sekolah, nggak sengaja nih dengar mama lagi doa. Waktu aku mau masuk kamar nyari sesuatu, pas buka pintu tiba-tiba mama tuh lagi doa nyebut nama aku gitu loh. Dia tuh kok ngerasa kayak ternyata sama ini mama doain aku gitu loh. Tanpa aku sadar kelakuan di luar sana itu kayak gini, ternyata di rumah mama tuh dengan setiap hari nggak ada berhenti-berhentinya dia berdoa buat aku. Sampai akhirnya tuh ngerasa kayak nggak bisa nih, terus akhirnya nggak boleh nih ya, nggak boleh terus kayak gini, harus berhenti. Akhirnya pelan-pelan ya udah. Gitu. Jadi doa ibu itu benar-benar besar kuasanya sih. Apalagi perhatian dari orang lain atau dari keluarga juga penting peranannya. Ya pelan-pelan sih bisa mulai ada perubahannya, mulai dikurangi pelan-pelan. Ya semula tiap hari ngerokok kemudian pelan-pelan
beberapa makin berangsur-angsur sampai akhirnya masuk SMA harus pindah sekolah karena nggak boleh kumpul dengan orang yang sama lagi. Masuk SMA dengan sekolah yang berbeda, ketemu teman-teman yang beda juga yang saat itu nggak ada sama sekali yang ngerokok. Kok nggak ada yang ngerokok sih? Jadi aneh kan? Berhenti akhirnya, mulai pelan-pelan mulai kadar rokoknya mulai berhenti, mulai hilang, akhirnya udahlah. Sampai hari ini sudah nggak pegang lagi gitu loh. Walaupun sekitar kita banyak yang pakai kan. Tergoda nggak tergoda, tapi ya sudahlah kita nggak mau pakai lagi gitu karena nggak ada gunanya gitu kan. Gitu. Nah, itu aja saya kan tidak semudah itu untuk lepas. Nah, makanya aku mau tanya tadi Pak. Karena kan sudah separah itu yang tadi saya ceritakan. Ya, perjuangan atau kita mau lepas dari hal-hal yang seperti itu, ya memang dari komunitas itu bisa mendukung, dari orang-orang terdekat kita bisa mendukung, tapi juga keputusan itu dari diri kita sendiri gitu. Karena kita mau kasih nasihat seperti apa, kalau kita nggak mau ambil putusan ya percuma gitu kan. Nah itu ada proses jatuh bangunnya seperti apa Pak Di? Prosesnya panjang, sempet mau udahlah tekad, aku harus berhenti. Ada masalah lagi, ada masalah. Ingatnya apa? Yang jelek-jelek, yang enak-enak tadi, gitu. Oh iya benar. Mau, masalah selesai nih. Nah, oke. Tekad lagi, berhenti. Masalah lagi. Sempet ada masalah sama bapak pendetaku. Apa ini bapak gembalaku. Ya namanya orang muda ya. Orang muda ini ditantang. Istimewa. Tantang apa catur? Mending kalau catur. Catur ya enak. Itu sampai aku sempet ditantang apa maksudnya? Gini, UFC. Berkelahi lah. Waduh. Istimewa. Lah anak muda kok dibilang, akhirnya juga maumu apa? Wah langsung tak ajar. Pak Pendeta diajar? Pendeta aku tak ajar bro. Sama Pak Santo? Ini. Iya. Wow, di ini ternyata. Wow, kecil-kecil gitu itu bisa juga ya. Lah itu kalau saya ingat sekarang ini ya, saya juga sekarang ya kan pelayanan kan gitu. Ternyata ya sebrengsek itu gitu loh. Ternyata dulu ya karena apa? Efek dari itu. Nggak akan lepas efek-efek itu. Iya. Ya salah satunya kan karena aku pakai itu untuk adrenalinku supaya aku nggak punya rasa takut. Berani ya kan harus tambah berani. Nah itu yang terjadi gitu loh. Jadi nggak mandang pendeta pun ya tak aja. Waktu itu ngajar itu waktu dalam pengaruh berarti? Atau enggak? Sebenarnya dalam proses untuk kesembuhan. Proses kesembuhan, proses pemulihan ya. Terus kecewa. Nah ternyata efek itu kan nggak berhenti cuman karena aku mau berhenti, enggak. Itu berlanjut. Kadang dengan tidak sadar pun itu muncul gitu loh. Iya. Nah, itu. Apalagi waktu aku make dulu itu aku enggak pernah make tidur enggak. Pasti tak buat aktivitas. Enggak balapan, berkelahi. Nah, enggak ya itu pelayanan. Oke. Bahkan buat pelayanan pun pakai dopingnya pakai itu ya. Iya. Kejahatan putih. Kejahatan putih, white crime. Tidak ada lah kejahatan putih. Tidak ada. Tetap jahat. Wah, ngeri juga ya. Ternyata. Itu lama. Aku mending dulu guys. Lama sampai. Nah setelah kejadian sama pendeta, barulah aku tuh kayak kesannya diusir dari. Wah, lah ini dari kampung. Tambah diusir, ya, tambah. Ada rasa pemberontakan lagi. Ternyata waktu diusir itu aku dimasukkan di sekolah teologi. Yang usir siapa? Yang dari pendetaku, dari majelis. Majelis gitu kayak kesannya supaya Santo pergi dari kota ini. Nah, itu dikirimlah ke sekolah teologi ya. Jadi bukan karena kirim Kak Santo buat sekolah teologi ya? Berarti waktu itu orang tua memang sudah peduli gitu ya? Sudah tidak peduli. Makanya aku sampai kakak pembinaku ini sampai bisa perhatian
ya ke aku seperti itu kan, itu yang membuat aku jadi ini bukan siapa-siapa, aku aja kok perhatian seperti itu Perhatian gitu banget ya. loh. Ngeri ya. Saya kalau diperhatiin malah dapat nggaknya Pak? Ya tapi masa Oh, sama iya. Oh, enggak, kakak ya. sendiri kayak gitu Enggak. kan. Tuh. Kakak ketemu gede ya. Iya. Tapi dengan kejadian itu jadi tambah ini tekadnya ini, jadi tambah tekadnya. Oke, aku masuk sekolah teologi ya, aku berarti harus berhenti dan aku harus buktikan. Iya. Pasti maunya orang-orang di sekitarku yang menyayangi aku pasti berharap aku bisa pulih, aku bisa hilangkan itu. Dan perjuanganku ya dimulai dari STT itu, di STT itu. Pernah nggak curi-curi waktu di STT ngelakuin itu lagi? Enggak pernah. Nggak pernah? Kalau mau itu susah karena waktu di STT itu kan HP aja kita enggak bawa, uang saku aja kan kita enggak punya, enggak ada kiriman dari orang tua dan sebagainya gitu. Sedangkan pelayanan kita kan enggak boleh pelayanan, waktu itu enggak boleh. Pelayanan maksudnya? Weekend ke gereja-gereja. Karena gitu. diskors itu apa? Enggak. Memang peraturannya seperti itu ya? Peraturannya seperti itu. Berarti di karantina Di ya? karantina, bener-bener di asrama kan. Gitu. Kita hidup di asrama ya. Ya paling nakalnya nakal berantem aja sama teman-teman. Berarti berantemnya masih, cuma Berantemnya yang masih, lainnya cuman udah mulai yang hilang. itu Tapi sudah waktu mulai di STT itu pernah pengen lagi Nah, nggak itu. nyedot-nyedot Maksudnya gitu itu. apa? pengen pernah, Kan pengen pahit pernah. rasanya, pasti kan pahit ya? Pengen pernah. Karena kan pasti suntuk itu tadi. Ya, betul Ya. kan, gabut ya. Gabut itu tadi. Ya itu yang membuat kadang ingat dulu nek gini tuh Sebatang lah. apalagi habis makan. Ya, betul. Wah, itu rasanya. Paling Selalu syahdu. kebiasaan orang Indonesia Habis itu makan, rokok. kedinginan. Nah, itu biasanya orang Langsung akan itu. membutuhkan rokok itu. Iya, iya, iya. Tapi puji Tuhan, dari proses demi proses panjang. Ya di STT pun kan prosesnya itu malah semakin tajam kalau menurutku. Tapi puji Tuhan, karena aku di komunitas yang baik, Masuk ke komisi yang baik ya sekarang ya. ya di komunitas yang baik, jadilah Santo yang sekarang. Oke, luar biasa. Kalau tidak ada kejadian itu berarti mungkin Kak Santo saat ini sudah Bisa lebih parah, entah di mana ya. entah di mana. Naik terus loh tadi Iya. SMP. Mungkin Betul. ketemu kamu sayang tak tawari sekarang. Oh iya, Oh iya, betul juga ya. Bisa Bisa jadi kan, jadi, ya. kayak gitu. Betul. Ya jadi gitu. Puji Atau Tuhan mungkin- itu. Ya itu perkataan firman Tuhan juga benar gitu. Jadi kebiasaan yang buruk Bro. itu bisa merusak Kebiasaan pergaulan baik. Biasanya orang kan apa? Pergaulan Pergaulan yang yang buruk, buruk. rusak kebiasaan yang Nah, baik. itu. Nah. Anak pendeta Itu kan beda maksudku. sih, lebih apa ya. Itu maksudku. Nah, itu benar gitu loh. Jadi kalau kalian ini sekarang Iya. cari komunitas yang bagus. Komunitas yang bagus, poinnya itu. Ya, Bener sih Pak Adi, aku setuju Pak Adi. bersyukur kalau masih ada orang-orang di sekitar Support dari kalian yang keluarga. betul, yang support, yang Kasih masih perhatian perhatian itu. Kadang cerewet Ya, orangnya. betul. Ya itu bukti kalau dia itu perhatian, That's right. Betul. itu respect ke kita gitu loh. Itu ngeman Ya. kita. Jangan sampai kita gara-gara ingin damai, ingin ibaratnya lepas dari masalah kan, terus kita pakai gitu kan, itu salah. Iya sih. Nah kalau udah ada orang yang satupun perhatian gimana Pak Adi? Atau pasti ada itu? Pasti ada. Pasti ada. Apalagi kalau kita di keluarga yang masih komplit. Nah, Ya. itu Sama komunikasi di saya keluarga. contohnya. Komunikasi di keluarga itu juga penting juga. Iya. Komunikasi dan keluarga. Ya. Karena kalau kita misalnya gini, ada masalah. Meh ngomong aja bingung. Iya bener. Lah kita cari jalan keluar yang lain. Nah, jangan sampai kita cari jalan keluar lain, jalan yang salah gitu. Iya. Kan gitu. Akhirnya akibatnya juga salah. Nah, lebih baik kan kita ngomong ke keluarga, Betul. Betul. ke teman, Ke Pak di RT, Pak komunitas RW yang- gitu ya? Ya jangan. Oh, enggak ya?
nggak perlu juga. Kalau itu kan nginep di rumah tetangga. Iya, 24 jam ya. Soalnya gini Pak D, kalau aku itu belajar dari pengalaman hidupku yang masih singkat ini. Waduh. Pengalaman apa? Kadang itu tuh kalau kita misalnya sudah terlanjur salah gitu ya. Misalnya kita dicap sebagai anak yang nakal ya karena background tadi misalnya ya background keluarga yang broken, pasti kan anaknya suka aneh-aneh. Nah tapi untuk kita bisa masuk ke pergaulan yang baik itu kan susah. Apalagi orang-orang yang punya pergaulan yang baik atau kebiasaan yang baik itu seringkali akan melabel kita gitu. Ya aku cerita sedikit lah. Dari tadi kan sudah sharing. Ya, aku banyak. juga mau jujur sama Pak D ini. Nah, apa nih? Sebelumnya belum pernah cerita. Belum pernah cerita apa nih? Jadi soal masa kecilku dulu. Bagian ini dibesar volumenya ya. Apa? Bagian yang ini dibesar Ya, volumenya. jangan dong. Kalau bisa diedit aja nggak Iya. apa-apa. Cerita apa? Jadi waktu sekolah itu ya aku pernah lah bergaul di lingkungan yang salah juga. Lingkungan yang Meskipun di sekolah yang baik, Iya. dengan Uang sekolahnya value yang mahal, ya. baik. Uang sekolah mahal, betul. Tapi ya karena sekali lagi pergaulan yang salah itu Iya. membuat saya jadi, ya karena itu Pak D, seringkali identiknya kalau pergaulan yang orang bilang jelek itu penerimaannya tuh malah besar. Asik-asik orangnya. asik. Terus solid gitu ya toh. Kalau yang baik-baik apa? Waktu kita kesulitan ulangan aja ngasih jawaban enggak mau. Iya. gitu loh. Iya. Padahal tetap aja salah ya. Nah, aku diterima di sana ternyata. Ya terus sampai suatu saat sebenarnya kalau sebat atau ngerokok itu aku nggak terlalu enjoy lah. Nggak terlalu enjoy. Cuman kalau minum memang saya pernah mengalaminya. Maksudnya kayak gitu. Ya awalnya dijebak. Ngomongnya teh. Ternyata ini teh 3 dewa. Ya, beda Cap merek ya. 3 dewa. Beda Pusing, bikin Bener, pusing. bikin pusing. Nah itu aku terjebak di sana. Ya walaupun memang setelah itu akhirnya aku bisa bertobat lah. Ya karena sampai di suatu momen itu awalnya dijebak, terus minumnya di sekolah. Nah karena temanku itu kan memang punya satu temen lah, orangnya mabukan, doyongan, bawa alkohol ke sekolah. Nekat juga ke sekolah. Betul, kelas pakai ruangan ber-AC. Iya. Kalau bir atau Kecium alkohol, lah. kecium. Kecium. Nah, ada guru yang sadar, terus akhirnya digeledah segala macem. Ya sudah, akhirnya waktu pulang itu tiba-tiba kok ada guru BK masuk ke ruangan kelasku gitu. Tak kira ada pembagian reward atau informasi retreat. Ternyata aku sama beberapa teman dipanggil keluar, dikasih informasi gini-gini, silakan ke ruang kepala sekolah. Yeah. Kayak gitu sih Pak D. Ini hari terakhir kamu sekolah di sini gitu ya. Waktu itu belum dikasih info, belum. Ya cuman aku sudah membayangkan, wah ini pasti kejadian tadi pada saat istirahat kedua. Ya kayak gitu Pak D. Memang bener sih tadi Pak D cerita itu, gerbangnya itu komunitas yang salah itu loh tadi Iya. Pak D. Terus jadi rokok, terus, karena ingin pembuktian diri, cari Ya, penerimaan penerimaan yang salah juga. Bener. Ya itu sih Pak D. Kalau aku sih, momen pertobatanku tuh setelah itu tadi. Ada lagu sedih enggak ini? Gak ada. Enggak ada. Nggak ada. Kak Evan boleh diiringin. Saya kan naik. Ya ini mau art alkohol habis ini. Bercanda. Oh, Sunda udah datang. Iya. Nah itu, dipanggil ke kepala sekolah, otomatis ya udah itu aku momen cuman bisa tertunduk lesu, masa depanku hancur ini Hancur kayaknya. ya. Diskor apa dikeluarin nggak tahu, mbuh pasti papa mamaku juga dipanggil. Ternyata memang bener dipanggil. Waktu itu kan awalnya momennya tuh lagi salah-salahan itu loh. Kamu udah ada mbak-mbak ke sekolah segala macam gitu. Oh, kirain kamu sama orang tua, enggak? Kita sama teman-teman sendiri. Enggak, masih sama temen. Ternyata bener, pintu dibuka jerek. Kita panggilkan orang tua dari anak-anak ini datang. Wah, nah itu langsung aku cuman habis ini kayaknya aku disuruh berhenti sekolah ini. Karena papaku tuh bilang kalau kamu nggak niat sekolah, nggak usah sekolah. Kalau cari gara-gara nggak usah sekolah. Nilai jelek nggak usah sekolah. Karena ya wajar lah, karena papa mamaku itu murid teladan gitu loh. Cuman anaknya aja mungkin agak edan waktu itu ya. Teladan, berprestasi. Waktu itu ya, aku cuman mikir, wah, remuk ini aku. Masa depanku hancur. Disuruh kerja mungkin. Kayak gitu.
Nah tapi singkat cerita setelah dikasih penyuluhan segala macem, untungnya karena aku bukan yang bawa, jadinya cuma dikasih surat peringatan. Nah tapi tidak berhenti di surat peringatan, momen waktu pulang berdua sama papa itu yang membuat aku yaitu takjub juga, atau jadi momen breakthrough atau pertobatan. Waktu aku di mobil itu kan kita sudah paling ekspektasinya dihabisin lah ini. Ya memang papaku bukan tipe yang berapi-api, marah, nyentak-nyentak itu enggak, tapi satu kata itu bisa kayak menyakiti gitu loh, bisa kayak tegas lah itu intinya. Keluar dari rumah gitu. Nah misalnya keluar dari rumah dan pergilah engkau ke Pergi jeli ternyata. tempat ratap gigi, tempat ratawan dan kertak gigi misalnya kayak gitu. Tapi enggak, waktu di jalan kayak gitu aku cuman diem kayak gitu, cuman dalam hati wah hancur bar uripku bar ini selesai. Ayo papaku cuman bilang kayak gini, kamu tuh kenapa kok bisa sampai kayak gitu, lain kali cari temen yang bener. Ya sudah, jangan diulangi. Cuma kayak Itu doang? Kayak gitu. Ketika udah bapaknya kan udah bakal dibawa pulang atau gimana gitu ya, dimarahin atau segala macam ya. Wah itu aku langsung Penerimaan berarti pakai sabuk pengaman itu sampai sampai rontok badanku, sampai rasanya kayak mau remuk gitu loh, tulang rusukku kayak itu. Setelah aku pelajari kan setelah itu kan hidup kan berubah, ikut ke youth segala macam. Ternyata momen seperti itu tuh ada di Yohanes 8 loh bro. Ayatnya bunyinya apa sih Pak? Itu panjang perikop soalnya. Intinya waktu Tuhan kayak Yesus ketemu dengan perempuan yang berzina. Oke. Terus ada ahli Taurat mau nyobai, nih kamu tak kasih batu, lempari temanmu kan kayak gitu. Lempari perempuan berzina ini kalau menurut hukum Taurat kan kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus cuma nulis di tanah, terus cuma bilang yang paling berdosa, siapa yang tidak berdosa silakan Yang pertama kali pertama kali lempar. Singkat cerita dia nulis lagi, terus akhirnya tidak ada yang lempar, semua batu ditaruh. Tuhan Yesus tanya, mana orang-orang tadi? Terus perempuan berzina tadi cuma jawab, tidak ada. Terus Tuhan Yesus yang ngomong, aku mengampuni engkau, jangan diulangi lagi. Ternyata perkataan papaku waktu itu tuh sama kayak pendeta Yesus ya? Sama, bener. Makanya aku setelah itu, momen itu tuh membuat aku berubah, sadar, dan buatku, ya tadi, selain komunitas, ternyata kan kalau orang bilang juga keterbukaan adalah awal dari pemulihan, bener ya? Yeah. Nah tapi seringkali keterbukaan adalah awal dari pemulihan itu kalau tidak diseimbangi dengan kasih dan penerimaan, jadinya gospel, Pak Disanto, gosip pelayanan. Nah harusnya itu tadi, keterbukaan awal dari pemulihan itu jangan cuma pas MMK aja, tapi ya harus ada di kehidupan sehari-hari. Ya. Nggak cuma program aja, dan perlu diimbangi oleh kasih penerimaan. Itu yang membuat support aku dari keluarga, komunitas yang baik, jadinya kita berubah. Ya itu tadi Pak Adi, seringkali kan orang tersesat itu ya karena mau coba berubah, masuk ke komunitas yang baik malah dijudge, menghakimi. Padahal dia Pak di Yohanes 8 Tuhan Yesus, bahkan Allah, dia adalah Allah yang bikin hukum Taurat, hukum itu sendiri, memutuskan untuk tidak menghakimi tapi mengampuni. Nah itu yang aku alami, yang aku rasakan benar-benar, itu tadi omongan papaku itu, yang membuat aku akhirnya proses juga menuju pertobatan. Seperti kisahnya tadi Pak Adi itu sendiri. Jadi di sini altar call dong, tolong doain. Ya. Gitar toh biasa. Oke, berarti Pak Disanto, berarti waktu mengalami pertobatan itu sampai detik ini kira-kira turning point-nya itu pas kapan benar-benar bisa nggak mau nyentuh itu lagi, pas apa? Sampai benar-benar sudah nggak mau berhubungan lagi, betul. Nggak mau ngerokok, nggak mau miras, nggak mau narkoba lagi, di momen apa? Ya, yang seperti saya tadi bilang, kenapa sampai aku harus coba barang-barang itu kan karena kondisi keluarga, karena aku juga pengen nyaman, gitu kan. Ternyata ya saat orang lain yang bukan keluarga terima kita, perhatian dengan kita, mesti terima kita apa adanya. Ternyata ya, maksudnya kita pengen cari kenyamanan itu tidak hanya lewat barang itu kok.
Yes. Iya kan? Benar. Ternyata siapa bilang enggak ada teman-teman yang perhatian sama kita? Buktinya ada kok. Gitu loh. Kita kosong, enggak ada aktivitas. Ternyata ada juga yang harus kita lakukan gitu loh. Masih banyak. Ya pelayanan kita, misalnya ada yang sekolah, garap tugas lah, atau apa. Masih banyak pekerjaan yang lain. Cuman kadang kan kembali ke kitanya. Kadang kita yang pengen mengambil jalan pintas supaya kita nyaman tadi. Betul. Kita ambil jalan pintas supaya ya dapat banyak temen. Jadi teman-teman yang kamu bilang tadi kan, teman yang nakal itu mudah kita cari gitu loh ternyata. Daripada teman-teman yang baik gitu. Gitu. Ya. Aku sampai memutuskan untuk berhenti ya itu. Di STT itu aku pengen buktikan gitu loh. Membuktikan bahwa Kalau ternyata aku masih bisa berguna buat orang lain. Aku tuh juga tidak akan pernah mengecewakan orang yang sudah perhatian ke aku. Terutama kakak pembinaku itu. Dan ternyata aku di STT juga banyak yang sayang. Banyak yang terima juga. Dengan latar belakangku yang seperti tadi. Gitu loh. Tidak menghakimi berarti ya? Tidak menghakimi. Malah justru mereka yang support aku. Kamu bisa kok, kamu bisa kok. Bisa. Sampai saat ini pun puji Tuhan dapat istri yang ngerti. Wow. Istimewa. Ini yang Dia spesial. yang tahu latar belakangku kayak apa. Dia yang support. Waduh, keren. Ngajak istrinya enggak ke sini? Ngajak. Ada. Mau dipanggil? Di parkiran lagi jaga motor. Terus. Ya itu yang membuat aku harus punya keputusan. Aku harus berhasil ini. Lepas dari semua itu. Iya. Dan aku harus bisa buktikan ke orang lain. Nah, satu hal gini. Saat kamu berubah, jangan kamu bilang aku berubah, aku sudah berubah, aku sudah berubah. Jangan. Orang lain yang bilang seperti Biar itu. orang lain yang berkata, oh ternyata Santo berubah. Benar. Jangan cari pembuktian ya. Betul. Pembuktian dari orang lain aja. Yes. Karena kalau kita bilang kita berubah, itu sombong. Ya. Yang penting kita usaha aja. Terus. Ya satu halnya, ya kita dekat sama Tuhan itu. Dekat sama Tuhan. Benar. Terakhir Pak Disanto, pesan-pesan buat sobat inspirasi, buat yang saat ini mungkin masih terikat bergumul ya. Tidak ngomongin terikat tapi bergumul dengan rokok, vape dan segala macamnya. Apa pesan-pesannya? Pesannya singkat aja sih. Apa? Eh, Jaga kebersihan, jarang merokok. Di pom bensin. Ya barang-barang seperti itu sebenarnya kan merusak tubuh kita. Rusak tubuh kita. Kalau kita pengen lepas itu bisa. Cari komunitas yang baik. Jangan menganggap bahwa kamu itu sendiri. Iya. Kamu masih punya saudara, teman. Makanya kita harus berkomunitas. Kalau kita di youth kan ada Velas, ada net seperti itu. Manfaatkan gitu. Mana ada di gereja yang sekarang perokok berat lah, di gereja terus merokok. Nggak ada. Makanya Takut apa? pasti ya. Mau lepas, rajin ke gereja, masuk di komunitas di gereja, Baca kitab juga bisa. ya. Teman-teman leader pun akan membantu kita untuk misalnya kesulitan gitu kan, untuk lepas dan sebagainya, akan disupport. Teman-teman leader kita pasti akan support gitu. Jadi jangan beranggapan di sana aku udah ada teman, aku udah ada, Yang berarti merasa sendiri, galau sendiri gitu loh. Kasihan banget kan hidupnya. Ya kan? Ngenes banget gitu. ada sendiri karena kebelet Ya, misalnya kan. itu biasanya malah justru karena dibikin sendiri. Betul. Coba dia datang ke rumahmu lah misalnya, kan? Pasti kamu kan ngajak rokok juga, enggak toh? Ya itu. Kalau udah kenal ya kaget paling. Siapa ini? Siapa ini? Jadi
Jadi jangan pernah anggap diri kita itu sendiri. Ya. Jangan Jangan sendiri. anggap sendirian, ya. Nah, masih banyak teman-teman yang sayang sama kita, yang peduli dengan kita gitu. Ya. Terus keluarga kita komunikasikan dengan baik. Ada masalah apa? Kalau di keluarga itu terjalin komunikasi yang baik kan, kita meh cerita masalah kita kan ndak akan sungkan Yes, gitu. Ya, harmonis juga kan ya. Gitu. Jadi masalah yang kita hadapi itu ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Lewat jalan masuk tadi. Ndak Jalan keluar beda ya. ndak lewat barang-barang Oh, itu. gitu. Justru kalau kita pengen lepas dari masalah, pakai barang itu malah nambah masalah. Masalah. Ya, betul, betul. Jadi Karena kalau misalnya masalah tanpa masalah adalah pegadaian. Pegadaian. gitu. Oke. Menarik banget. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman yang mungkin lagi bergumul dengan rokok, Betul. dengan rokok elektrik, Betul. miras, Miras, ngelim, narkoba, atau segala apapun macamnya. itulah. Itu mungkin masa lalu kita ya, karena setiap kita pasti punya masa lalu yang jelek ya. Kita Betul. nggak bisa mengubah masa lalu kita. Yes. Yang bisa kita rubah adalah masa depan kita. Betul. Dengan apa? Di penerimaan dari orang lain, Keluarga. dari support keluarga, Betul. bahkan dari apa tadi namanya, tidak menghakimi. Tidak menghakimi itu yang buat kita jadi bisa berubah, karena dengan penerimaan itu buat kita kita nggak sendirian. Dari kata Pak Desanto, tidak sendirian. Ada orang yang selama ini selalu mensupport kita, dan percayalah, cari komunitas yang benar, jangan cari komunitas yang salah. Betul. Karena komunitas yang salah membuat kita makin salah, makin rusak. Yes. Nggak pernah tahu endingnya kemana. Mungkin Yes. kalau kita nggak berubah dengan komunitas yang benar, mungkin kita ada di jalan, di penjara, amit-amitnya meninggal ya kan, seperti Iya, itu. betul. Nggak pernah tahu. Masa iya kita mau merusak masa depan kita yang masih muda ini dengan hal seperti itu kan, ya eman-eman. Eman-eman. Kasih orang tua juga yang selama ini sudah mengandalkan kita ini tulang punggung keluarga, harapan keluarga, kok ini seperti ini kan, Iya. kasihan juga ya kan. Yes. Betul Oke, sekali. gitu. Dari Adam nggak ada yang ditambahkan? Ya kalau dari aku sih menggarisbawahi lagi dari Pak Desanto ini. Jadi pelarian kepada kenikmatan yang sesaat itu justru membawa kita pada kesesatan yang kekal malah. Pelarian yang benar itu ya kembali lagi ke pribadinya yang tidak pernah habis kasihnya, selalu ada buat kita. Amin. Dan tentunya teman-teman yang ada di sekitar orang yang mungkin lagi bermasalah ini, yuk kita support, Iya, betul. doakan, Support, jangan dihakimi. perhatikan. Karena Gitu aja sih. kalau kita menghakimi, makin orang tuh nggak akan berubah. Rasa Betul. kayak, aduh aku ditutup tuh, aku rasa kayak, udahlah, lari aja lah, karena lah, Iya. cari yang lain lagi ya, Iya. percuma. Nah, Jadi jangan dihakimi, terima dengan apa adanya. yes. Masa lalu, dia punya masa depan yang lebih baik, kita support, kita Betul. doakan, kita dukung buat dia lebih baik lagi, seperti itu. Mantap. Oke, itu obrolan kita hari ini tentang rokok dan Keren variannya. Wah, Gak kerasa kita sudah 2 jam 2 malam ya. betul. Plus tadi ada ritik-ritik. Iya. Enggak ya. Gak apa-apa. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa membawa inspirasi lebih lagi buat teman-teman semuanya, dan akhirnya Tentunya. kita, Pamit undur diri. saya Nando Saya Ado. dan Pak Desanto, kita pamit. Sampai ketemu di inspiration berikutnya. God bless you. God bless you. Sebuah gagaku lari terpesonemu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalamku itu kebanggaan. Ku berlari bersama, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku bergerak